Saged wau patrape saged mboten angel to. Lah mangke nanti kalau sudah selesai gembleng kendaraan panjenengan di dalam laku suci menuju abadi itu adalah patrap samadhi manunggal jati. Nah itu kendaraannya itu. Jadi nanti patrap samadhi manunggal jatinya itu lebih ditekankan lebih ditekankan agar supaya panjenengan benar-benar bisa menguasai, karena dia adalah kendaraan Kalau diibaratkan sama seperti kendaraan di dalam perjalanan laku suci menuju abadi. Nah, kendalinya atau setirnya adalah jati diri Ingat, jati diri itu adalah setirnya atau kendalinya atau kemudinya. Nah, sedangkan kendaraannya adalah patrap samadhi manunggal jati. Nah, patrap samadhi manunggal jati ini luas sekali, kalau dikaji itu luas sekali, karena dia menyangkut banyak hal menjadikan banyak hal, menyangkut banyak hal, menyempurnakan banyak hal. Semakin sering panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati, semakin mengerti, semakin memahami, semakin mengetahui apa dan bagaimana itu patrap samadhi manunggal jati, semakin teratur ketika melakukan patrap samadhi manunggal jati. Terus semakin tetap hidup madep mantep, atau dalam bahasa awamnya istiqomah. Semakin asli jati diri panjenengan, semakin asli jati diri panjenengan, semakin murni kesadaran panjenengan, semakin peka kesadaran panjenengan, semakin lurus jalan panjenengan. Terus masalah-masalah semakin tidak kenal sama panjenengan. Itu adanya di patrap samadhi manunggal jati. Dan yang perlu dan penting panjenengan ketahui dalam bahasa sederhana, kalau bahasa sederhananya, semakin panjenengan manunggal jati, semakin panjenengan bodoh. Semakin panjenengan manunggal jatinya semakin erat, semakin lengket, ora iso dipisah nih maneh, semakin bodoh. Lah itu kita yang sesungguhnya. Bodoh itu kita yang sesungguhnya. Sebelum Adam Hawa. Sebelum Adam Hawa. Ngerti, paham, tahu, tapi tidak bisa aku.
ngerti, paham, tahu, klik, wis pokoknya bener-bener ngerti, bener-bener paham, bener-bener tahu. Tapi ndak bisa aku. Mudeng mboten jenengan. Gak iso kemingsun. Bener-bener gak iso kemingsun. Semakin bodoh dikarenakan manunggal jati. Jangankan orang lain yang masih awam, semakin bodoh dikarenakan manunggal jati. Jangankan orang lain yang masih awam, panjenengan sendiri harus berhati-hati. Panjenengan sendiri harus berhati-hati. Karena kebodohan kita yang sesungguhnya sebagai manusia hidup di dunia ini yang dipegang kerikil, jika hatinya berkata emas, maka kerikil itu jadi emas. Jangankan orang lain yang awam, diri kita sendiri harus berhati-hati. Karena semakin bodoh dikarenakan manunggal jati, semisal tangan kita megang kerikil, tapi hati kita berkata emas, maka kerikil itu jadilah emas. Itu loh kebodohan manusia yang sesungguhnya sebelum Adam Hawa. Dimulai dari sejarah Adam Hawa, cerdas, pinter, ning ora iso apa-apa. Itu. Cerdas, pinter, dimulai dari Adam dan Hawa, dimulai dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa, pinter, bisa menamai apapun. Ini rumput, ini pohon, pohon ini namanya A, pohon itu namanya B, makhluk ini namanya A, makhluk ini, pinter banget. Bahkan yang tidak nyata bisa disebut, bisa dinamai. Apa yang tidak nyata dinamai sebagai gaib, saking pinter itu. Yang lebih parah lagi, gaib itu pocong, gendruwo dianggapin. Padahal gaib kuwi mau urip. Jadi di sini jangan salah paham, nggih. Jadi gaib yang dimaksud gaib itu adalah hidup. Kenapa hidup disebut gaib? Karena hidup itu nyata ada, namun keawaman kita tidak bisa melihatnya. Jadi untuk bisa melihat hidup itu dibutuhkan manunggal secara hakiki dengan hidup itu sendiri. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya Tuhan disebut sebagai maha gaib. Karena apa? Karena untuk bisa menyaksikan Tuhan harus manunggal dengan Tuhan itu sendiri. Kalau tidak manunggal ya tidak bisa. Itu maksud daripada gaib. Jadi gaib itu bukan jin, bukan setan, bukan pocong, bukan gendruwo, itu bukan. Itu namanya makhluk halus atau makhluk lelembut, bukan gaib. Nah, sesungguhnya setiap manusia hidup yang bisa kembali kepada jati diri pribadinya yang asli, yang sesungguhnya, ingin tidak mempan dibacok, itu tidak butuh ilmu kebal. Supaya dagangannya laris itu tidak perlu ilmu penglarisan. Jadi bodohnya manusia hidup yang sesungguhnya jangan diremehkan, ya.
Karena apa? Karena bodohnya manusia hidup itu air. Ya. Bodohnya manusia hidup itu api. Bodohnya manusia hidup itu angin. Bodohnya manusia hidup itu bumi. Jangan main-main dengan air. Dengan angin jangan main-main. Dengan api jangan main-main, apalagi dengan bumi. Karena jika keempat ini menunjukkan dirinya, nggak ada yang mampu menghalau. Tidak ada yang mampu menghalau. Antenge banyu, diamnya air, menghanyutkan loh, menenggelamkan. Jangan main-main. Semilirnya angin, memporak-porandakan loh, jangan main-main. Hangatnya api, wow, membakar loh. Tenangnya bumi, menimbun loh. Jangan main-main. Itu loh bodohnya manusia hidup yang sesungguhnya. Tapi selagi aku ini masih muncul, mereka yang bodoh. 5 ruh ini yang bodoh. Kalau akunya masih muncul. Karena aku sesungguhnya adalah mereka berlimang, bukan raga kita. Aku yang sesungguhnya adalah kemanunggalan mereka berlima, bukan wadahnya. Kalau wadahnya nggak bisa apa-apa. Didoni yo cinta kasih sayang, didek-idek yo cinta kasih sayang, ora dipakani yo cinta kasih sayang, dipakani yo cinta kasih sayang. Dene mung isone kuwi tok. Nah, kalau sampai akunya ini keluar, cinta kasih sayangnya hilang. Nah, kalau cinta kasih sayangnya hilang, tidak ada yang bisa menarik 5 ruh kita. Nggak ada. Nah, karena tidak ada yang membuat 5 ruh kita tertarik, nah akhirnya mereka berlima tidur. Untuk lebih klik lagi, saya akan mengulangi apa yang sudah saya sampaikan sore tadi, nggih, supaya panjenengan lebih klik lagi. Karena ini adalah kendaraan kita. Yang tidak boleh lupa sama sekali, pokoknya sama sekali tidak boleh lupa. Nggak pakai tapi di sini, nggak bisa kompromi di sini, nggak bisa kompromi. Bahkan ketika kita lahir ke dunia ini, salah satu dari mereka berlima ini berkata, lamun jeneng sira eling sun ilingi, lamun luput sun bondo. Maksudnya, kalau kamu ingat, aku juga ingat. Namun jika kamu sampai tidak tepat, maka aku akan mengikatmu. Itu salah satu dari mereka itu berkata seperti itu. Artinya, tentang jati diri kita, ini tidak bisa kompromi, tidak bisa tidak. Nggak pakai tapi.
Enggak pakai mungkin, enggak. Harus. Makanya ini harus tertanam kuat di dalam diri kita. Dan kita menjaganya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Agar supaya dia dapat tumbuh rindang di dalam diri kita, sehingga diri kita bisa berteduh di bawahnya, bernaung di bawahnya. Jadi yang sama sekali kita tidak boleh lupa adalah bahan dan asal-usul diri kita. Yang perlu diketahui bersama, diri kita terdiri dari 3 hal. Okay? Diri kita terdiri dari 3 hal. Kalau di dalam pelajaran kitab dijelaskan, barang siapa mengenal diri, maka dia mengenal Tuhan. Diri yang dimaksud itu terdiri dari 3 hal. Pertama, raga atau wujud. Kedua, jiwa atau sukma. Yang ketiga, hidup atau ruh suci. Nah, persatuan 3 hal inilah yang dimaksud diri. Kenapa disuratkan barang siapa mengenal diri, dia pasti mengenal Tuhan? Karena 3-tiganya ini dari Tuhan. Nah, kalau kita berupaya mempelajari, mengkaji, dan mempraktekkan 3 hal ini, semuanya berujung di Tuhan. Makanya barang siapa mengenal diri pasti mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ujung pangkal daripada 3 hal diri kita ini adalah Tuhan itu sendiri. Raga kita, wujud kita, bahannya adalah cinta kasih sayang. Sedangkan asal-usul raga kita adalah dari cinta kasih sayang Tuhan. Bahannya jiwa kita dari 4 ilmu. Sedangkan asal-usulnya jiwa kita dari 4 ilmunya Tuhan. Bahannya hidup kita adalah Tuhan. Sedangkan asal-usul hidup kita dari ruhnya Tuhan. Nah, ini tidak boleh lupa, Nah, sesungguhnya tentang ini, itu sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di banyak video, di banyak video. Namun pada waktu itu, saya masih belum menekankan. Saya masih belum menekankan. Saya pikir gini, mosok koyo ngono ae kudu ditekankan. Masa nggak bisa menyadari sendiri gitu. Masa nggak bisa menyadari sendiri. Jadi benang merah dari apa yang sedang kita kaji bersama, benang merahnya dari apa yang sedang kita praktekkan bersama adalah kesadaran gitu. Satu. Yang kedua, sejak pertama kali asma sejati kita dilungguhkan, itu kita sudah dewasa. Betapapun dia masih balita. Satu misal, ada seorang pelaku spiritual hakikat hidup masih balita, katakanlah umur 5 tahun atau di bawah umur 5 tahun atau di atas umur 5 tahun sebelum 10 tahun, itu kan disebut balita. Asma sejatinya dilungguhkan. Lah, sejak pertama kali asma sejatinya dilungguhkan, dia itu sudah dewasa di situ. Ya, udah dewasa. Apalagi kita yang sudah sekian gitu. Satu, dimulai dari dilungguhkannya asma sejati, kita sudah dewasa. Satu. Yang kedua,
Apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan bersama adalah tentang kesadaran. Nah, kalau antara dewasa dan kesadaran ini disandingkan, berarti kita harus bagaimana itu? Coba. Antara dewasa dan kesadaran ini disandingkan, dijejerke, kita harus bagaimana? Kalau salah, bisa ingat sendiri. Tidak nunggu ada yang mengingatkan. Kalau lupa, bisa ingat sendiri. Tidak menunggu ada yang mengingatkan. Kalau males, bisa semangat sendiri. Tidak nunggu ada yang memotivasi. Tentang laku, bisa laku sendiri. Tidak menunggu inspirasi. Kalau jatuh, bisa bangun sendiri. Tidak menunggu uluran tangan. Itu loh orang dewasa. Begitu loh kesadaran. Nah, dari dua kata kunci yang menjadi benang merah di dalam laku spiritual hakikat hidup ini, kita sudah wah, di situ itu sudah wah gitu loh. Secara umum, pelajaran tertinggi adalah pengkajian rasa. Secara umum, pengkajian rasa atau ngaji rasa secara umum itu sudah sangat tinggi. Lah, ngaji dewasa, ngaji kesadaran, pengkajian dewasa, pengkajian kesadaran, ini sudah melampaui tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu, nggak ada. Yang lebih tinggi, pelajaran yang lebih tinggi dari kedewasaan, pelajaran yang lebih tinggi dari kesadaran, nggak ada. Kenapa saya katakan nggak ada? Karena Tuhan yang menjadi pusaranya, Tuhan yang menjadi makomnya, yang menjadi dimensinya. Jadi, kalau lemes, harus bisa semangat sendiri. Nggak butuh motivasi, jangan mencari motivasi. Kalau butuh motivasi, mencari motivasi, berarti belum dewasa. Belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Belum sadar. Belum sadar. Kalau mengalami semangat surut, lupa, nggak ada gairah, kok mencari motivasi keluar, mencari inspirasi keluar, berarti percuma asma sejatinya dilungguhkan dan sedang tidak mengkaji serta mempraktekkan kesadaran. Masih awam bloko. Gitu loh, masih awam bloko. Saya pernah mengeluarkan sebuah konten video bahwa sesungguhnya siapapun dia, pelaku spiritual hakikat hidup, kalau sudah selesai gembleng atau manekung, dia adalah maha guru. Masuk maha guru kok butuh motivasi? Harusnya kan memberi motivasi. Masa maha guru kok mencari inspirasi? Harusnya kan memberi inspirasi. Masa maha guru kok kalau lupa nunggu ada yang mengingatkan? Harusnya kan bisa mengingatkan. Bukan nunggu ada yang mengingatkan ketika salah, luput. Nah itu.
Nah, tentang ini kita akan berhadapan dengan bahayanya air. Kita akan berhadapan dengan bahayanya angin, kita akan berhadapan dengan bahayanya api, bahkan kita akan berhadapan dengan bahayanya bumi. Namun betapapun bahayanya, mereka berempat adalah sedulur kita dan sedang manunggal dengan kita. Bahaya yang saya maksud bagaimana? Karena kita adalah maha guru, maka apapun yang kita lakukan harus menjadi teladan, kan? Harus menjadi contoh, kan? Harus menjadi motivasi, harus menjadi inspirasi bagi yang lain, gitu loh. Kira-kira begitu enggak? Lah, ketika segerak-geraknya kita, segerik-geriknya kita adalah tauladan bagi yang lain, contoh bagi yang lain, motivasi bagi yang lain, inspirasi bagi yang lain, penyemangat bagi yang lain, panjenengan akan menghadapi bahayanya air, angin, api, dan tanah. Di saat melakukan pergerakan dan melakukan pergerikan. Misal contoh, saya ngambil contoh yang sederhana saja, yang saat-saat ini sedang populer di dunia maya. Panjenengan bergerak dan bergerik membuka Facebook, katakanlah. Maka apapun yang panjenengan lakukan selama membuka Facebook, ini harus jadi motivasi bagi yang lain. Harus jadi teladan, harus jadi contoh, harus jadi inspirasi. Misalkan menulis sesuatu, maka tulisan panjenengan harus menjadi contoh, harus menjadi inspirasi, harus menjadi teladan di situ. Misalkan panjenengan upload gambar, maka gambar yang panjenengan upload itu harus jadi inspirasi, harus jadi contoh, harus jadi teladan. Nah, ketika hal ini terjadi, kan tidak semua orang itu dewasa, tidak semua orang itu berkesadaran, kan? Mereka yang belum dewasa, mereka yang belum berkesadaran, komentar, sombong. GR. Itu kalau di dunia maya. Di dunia nyatanya sama. Ya, saya tahu setiap harinya seperti apa. Tiap hari lo bertengkar terus sama suaminya, sama istrinya bertengkar terus. Kok berbicara Tuhan? Pret. Itu kan kemarin. Iya enggak? Itu kan kemarin. Dan kemarin itu kan sudah bukan milik kita. Satu. Nah, kemarin itu kan kita belum seperti ini. Jadi ketika ada yang begitu, matur suwun. Matur suwun. Berarti mereka masih berada di masa lalu kita yang sudah bukan milik kita. Berarti kan orang sangkut paut itu. Orang sangkut paut. Seperti itu. Ini mau nggak mau gitu loh. Kita nggak bisa sembunyi. Nggak bisa kita sembunyi. Sembunyi di mana? Long bahaya kok sembunyi. Kebajikan kok sembunyi. Kebenaran kok sembunyi. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena kita harus melakukan. Bukan menunjukkan, tapi melakukan gitu loh. Kita sedang tidak menunjukkan kebaikan. Kita sedang melakukan kebaikan. Perkara orang lain mengetahui saya melakukan kebaikan, itu hak mereka, itu perkara mereka. Kira-kira gitu kan? Kita sedang melakukan kebaikan.
bukan sedang menunjukkan, apalagi pamer kebaikan, bukan. Kenapa kok melakukan kebaikan? Karena kita sesungguhnya baik, gitu loh. Karena kita sesungguhnya baik. Karena kita sesungguhnya baik, maka suka tidak suka kita kan harus melakukan baik. Harus berlaku baik, kan? Nah, mereka yang belum dewasa, belum berkesadaran, pasti menceng gitu loh. Pasti menceng, pamer sok baik, lah sok baik, lah karena belum dewasa, kan? Dikiranya setiap orang itu tetap di hari Senin, tidak pernah masuk hari Selasa, itu tidak pernah, di hari Senin terus. Panggah ning kono. Nah, orang yang belum dewasa kan pemikirannya seperti itu. Orang yang belum berkesadaran kan pemikirannya seperti itu. Dikiranya hari itu cuma satu tok, hari Senin tok. Jadi kalau punya kesalahan berarti selalu salah. Lalu ning hari sama tok. Kayak gitu. Nah, kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kita bergerak males kalau nggak ada yang memberi motivasi, nggak, males bergerak. Kalau tidak mendapat inspirasi, piye supaya semangat patra apa nganggo ngombe ekstra jos. Ya, gitu. Wah, barangkali si Bebek atau si Ayang-Ayang update status indah. Karena biasanya kalau habis membaca status Bebek, status Yayang yang indah, semangatku kembali lagi. Oh, barangkali kalau tahu wajah terbarunya Yayang, Bebek, semangatku kembali muncul. Apa? Kuwi apa? Sebegitu remehnya, kau remehkan dirimu sendiri. Biasanya kalau habis ngelihat foto terbarunya Bebek, foto terbarunya Yayang, semadiku bisa berjam-jam. Segitu rendahnya kau merendahkan dirimu sendiri. Sehingganya sampai-sampai kalau ndak ada yang menyemangati, ndak punya semangat. Karena dia cinta matiku. Cinta terakhirku. Aku nggak bisa hidup jika tanpa dia. Dia ninggalin aku, dia mutusin aku, mati deh gua. Pret. Sebegitu rendahnya engkau merendahkan dirimu. Itu loh. Saudara-saudari kita yang belum dewasa, yang belum berkesadaran itu seperti itu. Dan kita akan menghadapi ketika kita melakukan kebaikan gitu. Ya. Dan mereka akan menuduh kita sok baik, pamer, sombong. Padahal kita sedang melakukan kebaikan, bukan pamer kebaikan, bukan menunjukkan kebaikan. Artinya kita akan menghadapi bahayanya air, angin, api, dan bumi. Namun jangan resah. Karena air, angin, api, dan bumi adalah sedulur papat kita yang sedang manunggal. Asalkan kita tidak berhenti, asalkan kita tidak menyerah, dan terus bergerak sesuai jalurnya, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan resah. Saya ulang, bagian diri kita yang pertama adalah raga atau wujud atau jasad. Bahan raga kita dari cinta kasih sayang. Sedangkan asal-usul raga kita dari cinta kasih sayang Tuhan. Bagian diri kita yang kedua adalah jiwa atau sukma.
atau 4 anasir. Bahan dari jiwa atau sukma atau 4 anasir kita adalah ilmu, ya, dari ilmu. Sedangkan asal usul jiwa kita atau sukma kita atau 4 anasir kita adalah 4 ilmunya Tuhan. Bagian diri kita yang ketiga adalah hidup atau ruh suci atau ruh kudus. Bahannya hidup atau roh suci atau roh kudus kita adalah Tuhan. Sedangkan asal usulnya hidup atau roh suci atau roh kudus kita adalah ruhnya Tuhan.